Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni pada materi tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Namun sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk like videonya. Anak-anak sekalian, pada tema ini kita masih akan mempelajari mengenai kosakata baku, di mana kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan sebaliknya kosakata tidak baku tentunya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik secara tulisan maupun dengan penggunaan kata-kata. Silakan kalian buka teks bacaan pada buku tema 3, subtema 3 pada halaman 130 yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Itu ada beberapa kata non baku yang ditemukan sudah Ibu rangkum ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian perhatikan ada beberapa kosakata non baku seperti misalnya pada kata dipakai, itu kata bakunya adalah dipakai. Buat, kata bakunya adalah untuk. Banget, kata bakunya adalah sekali. Sama, kata bakunya adalah dengan. Kemudian juga ada beberapa kalimat tidak efektif yang digunakan seperti pada kalimat berikut ini. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal. Jadi pada kata sering banget itu kita ganti sering kita lihat ya. Kemudian pada kalimat tidak efektif berikutnya, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan. Nah, ada kata buat di situ kita ganti dengan untuk penerangan ya. Kemudian pada kalimat tidak efektif berikutnya ini, dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Nah, pada kata dengan demikian ini bisa kita ganti dengan kata sehingga satu sama lainnya ini bisa kita hapus ya anak-anak, karena saling melengkapi itu sudah pasti satu sama lain. Kemudian kalimat tidak efektif berikutnya di sini ada pada kata yang menyala adalah hanya lampu satu. Nah, ini bisa kita hilangkan. Kita rubah kalimatnya menjadi maka yang menyala adalahnya kita hilangkan hanya lampu satu ya. Kemudian pada kalimat tidak efektif berikutnya, rangkaian seri akan sangat membantu sekali. Nah, ini bolong sekali kalimatnya. Kita hilangkan, ini akan menjadi rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik. Kemudian pada kalimat tidak efektif berikutnya adalah kita hanya perlu untuk dapat. Nah, ini bisa kita hilangkan, kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian baca pada halaman 134 ya, pada teks yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Coba kalian cari kosakata tidak bakunya, kemudian kalian ubah menjadi kata baku dan temukan beberapa kalimat tidak efektif pada baca tersebut dan kalian ubah menjadi kalimat efektif. Anak-anakku sekalian, banyak sekali penemuan-penemuan yang bermanfaat, tentunya salah satunya dalam bidang ekonomi. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ya, ada dua gambar. Pada masa dahulu petani mengolah sawah dengan ditarik sapi atau kerbau, namun sekarang menggunakan mesin traktor. Keuntungan menggunakan teknologi modern tentunya hasilnya lebih banyak dan tentunya waktu yang digunakan lebih cepat. Namun ada juga keuntungan yang menggunakan cara tradisional, tentunya tidak mengeluarkan biaya yang mahal untuk perawatan traktor ya, dan perawatannya tentu tidak sulit. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya perkembangan teknologi ini sangat membantu dan mempermudah pekerjaan dan juga mempercepat waktunya. Misalnya dalam bidang ekonomi ya, ini adalah dalam proses produksi. Tentunya kalau zaman dahulu menggunakan alat-alat tradisional, sedangkan untuk sekarang produksi menggunakan mesin dengan cara modern. Nah, anak-anakku sekalian, teknologi juga sangat berperan penting dalam kegiatan distribusi. Tentunya misalnya dengan penggunaan mobil itu menggunakan kegiatan distribusi sehingga dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, beragam hasil produksi yang dihasilkan misalnya bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, dan masih banyak lagi yang dihasilkan. Jika sebelumnya tidak ada alat transportasi, tentunya distribusi kebutuhan yang diberikan tidak merata. Daerah yang dekat dan daerah yang jauh biasanya tidak terjangkau sehingga distribusinya tidak merata. Nah,
harga barangnya tentunya menjadi mahal. Kalau semakin jauh dia akan harga barangnya mahal. Namun dengan adanya transportasi, distribusinya jadi lebih merata, harga barang juga lebih stabil ya. Nah, anak-anakku sekalian, tidak hanya di bidang transportasi, ada juga penemuan yang mendukung bidang ekonomi, misalnya adanya alat telekomunikasi. Ini memudahkan tentunya menghemat biaya transportasi karena tidak perlu datang untuk bertemu, cukup melalui telepon dan juga dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian dengan adanya internet ataupun laptop ini bisa mendesain poster untuk periklanan, jadi tidak perlu orang datang ke rumah-rumah untuk mengiklankan barangnya atau mempromosikan produknya dapat melalui internet. Kemudian penemuan bidang transportasi ini selain untuk distribusi juga sebagai mata pencaharian para sopir angkot untuk alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar ataupun supermarket. Nah, banyak sekali dampak positif yang didapat di bidang ekonomi, namun ada juga dampak negatifnya karena terkadang ada juga yang menyalahgunakan, misalnya dengan melakukan penipuan secara online atau digunakan sebagai alat transaksi jual beli ilegal. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah salah satu proses produksi barang hingga sampai pada konsumen. Nah, silahkan coba kalian perhatikan barang yang dijual sekitar kalian, pilih salah satu barang, ceritakanlah proses perjalanannya dari proses produksi hingga sampai ke tangan kalian. Ceritanya bisa dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Jikapun dalam bentuk gambar, beri keterangan cerita prosesnya. Kemudian kalian buatlah dengan jelas, rapi, dan tentunya menarik. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, di tematika ini kita mempelajari rangkaian listrik. Sebelumnya kita sudah mempelajari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, dari kedua rangkaian listrik ini ternyata bisa digabung menjadi rangkaian listrik gabungan atau campuran. Dimana jika rangkaian seri ini disusun sebaris terdiri dari satu jalur, jika satu mati lampu maka semua akan mati, namun hemat kabel. Sedangkan rangkaian paralel itu disusun berderet terdiri dari dua atau lebih rangkaian. Jika satu-satu lampu mati, yang lainnya masih tetap menyala namun boros kabel. Nah, dari kedua rangkaian tersebut memiliki kesamaan hambatan, kemudian memiliki daya listrik yang besar dan dapat digabungkan menjadi rangkaian listrik campuran. Nah, contoh penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada lampu hias pohon Natal, lampu neon, setrika listrik yang menggunakan bimetal, lampu kulkas, dan juga pada senter. Kemudian untuk penggunaan paralel itu pada kendaraan bermotor, kemudian pada distribusi PLN, ya listrik distribusi PLN dari PLN ke rumah-rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Kemudian stop kontak juga menggunakan rangkaian paralel. Namun untuk rangkaian campuran atau penggabungan itu salah satunya adalah digunakan pada rangkaian listrik di rumah ya. Ada campuran juga, ada yang menggunakan seri, ada yang menggunakan paralel, dan juga pada rangkaian alarm dan rangkaian lampu flip-flop. Nah, untuk kegiatan kali ini silahkan, kalau kemarin kalian sudah membuat rangkaian seri dan paralel, kali ini kalian cukup membuat gambar rangkaian listrik campuran atau gabungan dari kedua rangkaian listrik tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, hak dan kewajiban itu tentunya harus seimbang ketika kita menerapkan di mana saja dan kapan saja. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini, ada seorang kakak yang menyalakan radio dengan suara keras sehingga mengganggu si adik yang sedang belajar. Menurut kalian, apakah si kakak sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nah, anak-anakku sekalian, kenapa kita harus melakukannya secara tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki itu juga terdapat hak orang lain yang wajib untuk dihargai. Sehingga tidak hanya berdampak untuk diri kita sendiri, tentunya bagi orang lain juga. Sebagai contoh adalah dengan adanya rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini tentunya bermanfaat bagi pengguna jalan sebagai peringatan dan mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Ada manfaat untuk diri kalian sendiri dan juga bagi pengguna jalan lain, tentunya menjaga keselamatan, ketertiban, dan juga kenyamanan. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat rambu-rambu lalu lintas seperti ini? Nah, coba pada kegiatan 4 ini kita cari tahu lebih jauh lagi ya arti dari rambu-rambu tersebut. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan diskusikan bersama orang tua kalian.
Nah, anak-anakku sekalian, B.J. Habibie itu adalah salah satu penemu hebat yang mengharumkan nama Indonesia melalui penemuan-penemuannya. Tentunya berkat disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab yang dimiliki, serta semangat memiliki tekad yang tinggi yang sudah dimiliki sejak kecil. Penemuan Habibie diakui oleh dunia internasional, yaitu teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan nanti kalian cermati teks bacaan pada halaman 150 pada buku tema 3, subtema 3. Nah, anak-anakku sekalian, B.J. Habibie ini salah satu prestasinya adalah pernah menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Kemudian beliau juga pernah menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita pelajari, banyak sekali ya penemuan-penemuan yang didapat dari beberapa tokoh-tokoh yang sudah berhasil menemukan benda-benda yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau begitu tentunya kalian sudah bisa dong mengambil nilai keteladanan dari kisah-kisah mereka, salah satunya dari Bapak B.J. Habibie tadi. Nah, untuk mengajak teman-teman kalian juga untuk dapat memiliki sikap ataupun nilai-nilai keteladanan dari para penemu itu, silahkan kalian bisa membuat poster yang berisi contoh sikap bertanggung jawab. Kalian bisa menggunakan kosakata yang baku dan kalimat efektif, tentunya dapat diberi gambar yang menarik. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Mari berperilaku hidup sehat dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat, prestasi meningkat. Nah, misalnya diberi kata seperti ini, kemudian kalian tambahi dengan gambar yang menarik ya. Silahkan coba untuk dicari ide-idenya, poster apa kira-kira yang akan kalian buat yang tentunya berhubungan dengan sikap bertanggung jawab. Nah, anak-anakku sekalian, ada banyak sekali alat musik yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau sering kita lihat atau sering kita gunakan, yaitu ada berbagai macam alat musik. Nah, tahukah kalian untuk alat musik itu dibagi menjadi dua. Salah satunya, yang satu adalah alat musik melodis dan satu lagi adalah alat musik ritmis. Alat musik melodis ini adalah alat musik yang bernada, mempunyai irama. Misalnya pianika, recorder, harmonika, gitar, dan juga piano dan biola. Nah, cara memainkannya berbeda-beda anak-anak ya. Tentunya ada beberapa contoh lain lagi selain contoh yang ada di layar ini ya. Itu alat melodis lainnya, misalnya ada gambang, kenong, gonang, angklung, dan masih banyak lagi alat-alat musik melodis lainnya. Nah, kemudian untuk alat musik ritmis itu mudah sekali untuk mengingatnya. Alat musik ritmis itu yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, dia tidak memiliki nada namun menggunakan ketukan yang teratur. Cara memainkannya seperti yang disampaikan tadi ya, dipukul dengan tangan maupun dengan alat. Contoh-contohnya seperti ini, ada rebana, drum, kastanya, kemudian simbal tangan dan juga triangle. Kemudian ada contoh lainnya adalah kendang, marakas, tamborin, ketipung, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kegiatan terakhir pada tema 3 subtema 3 ini, coba kalian pilih salah satu lagu daerah. Kalian bisa menggunakan alat musik yang kalian miliki, alat musik melodis atau ritmis silahkan, atau kalian bisa berkreasi menggunakan barang-barang sekitar seperti misalnya botol bekas, kaleng, ember, kentongan seperti pada gambar ini, dan juga alat-alat musik lainnya yang bisa kalian kreasikan menggunakan barang-barang di sekitar kalian ya. Pilihlah salah satu lagu daerah yang kalian kuasai, kemudian kalian iringi dengan alat musik ritmis sederhana. Nah, anak-anakku, demikianlah materi kita pada hari ini, materi tema 3, subtema 3. Terima kasih telah membersamai Ibu pada materi ini. Jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar di rumah, bisa berkonsultasi dengan orang tua kalian ataupun dengan guru kalian. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.